Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofi Putahari dari Prodi Teknik Mechatronika Universitas Brawijaya, Madura, NIM 190491100049. Jadi untuk kali ini saya telah ditugaskan untuk membuat desain interface atau desain antarmuka, dan ini merupakan tugas UTS dari Teknik Antarmuka. Kebetulan saya mendapatkan tugas tentang sistem monitoring hidroponik aquaponik ya. Jadi saat ini dengan berkembangnya teknologi, sistem hidroponik itu dapat dimonitor dengan sebuah aplikasi atau bisa dikatakan ada yang sampai IoT, Internet of Things, jadi terhubung ke internet ya. Jadi untuk prosesnya itu bisa dimonitor dari jarak jauh. Lalu untuk teori pendukungnya sendiri, yang pertama ada MIT App Inventor, karena ini untuk membuat desain interface jadi butuh sebuah aplikasi untuk membuat desainnya. Kenapa saya memilih MIT App Inventor? Karena MIT App Inventor sendiri mudah untuk dipelajari dan dipahami, khususnya para pemula yang ingin belajar membuat desain aplikasi Android. Lalu ada Nodemco SP8266. Ini merupakan mikrokontrolernya sebagai otaknya dan juga digunakan sebagai akses Wi-Fi. Nodemco ini berbasis Firebase ya, jadi bisa diatur melalui Firebase. Lalu ada sensor DHT. Sensor DHT sendiri digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan ya. Pada sistem hidroponik, suhu dan kelembapan sangat penting karena ketika suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas, itu tanaman bisa mati ya. Dan ini sering terjadi khususnya untuk para pemula yang lagi belajar menanam dengan teknik hidroponik ya. Kalau ada sensor pH, sensor pH tentu digunakan untuk mengukur pH air. Di sini pH ini sangat penting juga karena terkait dengan daya larut unsur hara yang diserap akar tanaman ya. Ketika pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu tanaman bisa mati. Kalau pH-nya kurang tepat, itu tanaman tidak tumbuh secara maksimal, akhirnya gagal panen. Kalau ada sensor conductivity, sensor conductivity sendiri digunakan untuk mengukur konduktivitas air. Conductivity air itu terkait dengan kemampuan menghantarkan ion air tersebut, air yang ada pada sistem hidroponik ya. Ini juga keterkaitan dengan nutrisi yang ada pada air yang nantinya dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang ya, hingga nanti panen. Karena sistem hidroponik ini kita harus mengontrol salah satunya nutrisi, itu sangat penting sekali. Lalu untuk desainnya sendiri, ini saya membuat simple. Kenapa? Karena saya berpatokan kalau desain untuk sebuah alat itu nggak harus yang ribet atau rame, yang penting poin-poinnya dari fungsi masing-masing itu ada dan ada yang bisa ditambahkan itu tidak banyak. Yang pertama ada help. Help ini sebuah tombol untuk bantuan. Jadi ketika bingung tentang aplikasi ini tombol help bisa diklik, nanti akan muncul tentang informasi aplikasi ini dan tentang hidroponik yang digunakan. Karena hidroponik sendiri banyak jenisnya. Lalu ada suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan tadi sudah dijelaskan untuk mengontrol suhu dan kelembapannya. Untuk suhu dan kelembapan sendiri nilainya akan berubah sesuai kondisi pada waktu itu, dan ada nilai warna yang berubah nanti pada nilainya. Ketika suhunya terlalu tinggi, warnanya akan merah untuk kotaknya, dan ketika terlalu rendah pun juga biru, tandanya dingin. Kalau normal saya memberikan warna hijau sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk kelembapannya nanti mengikuti
sesuai suhunya berbanding lurus. Lalu pH sendiri saya sudah jelaskan tadi. Di sini terkait dengan daya larut unsur hara yang diserap oleh akar tanaman. Ini pH yang terbaik itu ada 5,5, sedangkan untuk range amannya 5 sampai 6,5. Kalau 5,5 nanti tanaman bisa tumbuh secara maksimal dan ketika panen akan menghasilkan panenan yang sangat bagus. Ketika pH terlalu tinggi atau basah, nanti bisa ditambahkan sebuah larutan asam, misalnya asam nitrat, dan jika terlalu rendah itu bisa ditambahkan cairan basah seperti potasium hidroksida. Ya, untuk warna saya juga memberikan warna untuk nilai pH-nya. Ketika pH-nya terlalu basah berarti ini pada kotak warnanya berwarna biru. Untuk warna normalnya saya memberikan warna hijau, dan jika asam atau pH-nya terlalu rendah warnanya ada kuning. Lalu yang terakhir ini untuk sensor-sensornya, ada sensor conductivity. Sensor conductivity ini terkait dengan nutrisi. Untuk conductivity-nya sendiri tidak boleh kurang dari 2,8 sampai 3 mikron ya. Ketika kurang maka perlu ditambahkan sebuah nutrisi, bisa berupa pupuk-pupuk yang dibutuhkan tanaman itu. Dari ketiga ini ada dua sensor pH dan electric conductivity yang bisa dihubungkan dengan sebuah valve otomatis, misalkan solenoid. Itu nanti bisa membuka, misalnya untuk pH bisa membuka cairan asam atau basa nanti agar pH-nya normal, dan untuk conductivity bisa berupa pupuk. Nanti ketika kurang nilai nutrisinya itu membuka otomatis dan menutup otomatis. Untuk pemberian bahan kimia atau nutrisinya itu sedikit demi sedikit, karena jika terlalu banyak juga tidak baik. Lalu yang terakhir ada tombol stop. Tombol stop ini ketika kondisi sangat darurat, mungkin karena sistemnya lagi error, untuk pH-nya misalnya pH-nya terlalu tinggi, nanti otomatis valve-nya terbuka menambahkan asam, nanti terlalu kebanyakan, sangat asam sekali, itu bisa dideteksi kalau itu error ya kondisinya, karena berlebihan memberikan bahan kimia. Kita bisa mengklik tombol stop ini agar lebih aman. Oke, mungkin seperti itu saja dari desain interface yang telah saya buat. Memang saya buatnya tidak ingin membuat terlalu ramai, saya ingin membuatnya simple tapi dari fungsinya itu jelas ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.